Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video kali ini saya ingin ajak Anda untuk melihat cara membuat kuis dengan waktu ya di Quizizz. Langsung saja, berikut ini adalah tutorialnya. Baik, untuk membuat kuis, maksud kuis di sini Anda bisa mengajak audiens Anda atau peserta didik untuk mengerjakan kuis online. Kuisnya bentuknya bisa berupa pilihan ganda ataupun yang lain di Quizizz. Dan untuk membuat kuis di Quizizz, pertama buka situsnya quizizz.com. Anda tekan enter. Karena di sini saya posisinya sudah login ya sebelumnya. Tapi kalau misalnya Anda belum login akan seperti ini. Saya akan coba tunjukkan. Saya akan coba keluar dulu. Jadi pertamanya saat Anda buka quizizz.com, tampilannya seperti ini. Ini halaman depannya. Kemudian silakan Anda sign up. Anda boleh sign up menggunakan akun Google. Jadi tidak perlu mendaftarkan email. Anda bisa langsung login dengan akun Google. Kemudian silakan pilih akun Google-nya. Jika nanti Anda muncul pilihan-pilihan ya, silakan Anda ikuti pilihannya sampai Anda bisa masuk ke halaman seperti yang Anda lihat ini. Nah, di sini ada menu-menu. Kalau Anda sudah buat kuis sebelumnya nanti akan tersimpan di perpustakaan. Nanti juga Anda bisa lihat hasilnya. Anda juga bisa buat kelas. Di video ini saya akan langsung tunjukkan saja cara buat kuisnya. Untuk buat kuis, Anda klik di tombol buat. Kemudian Anda bisa pilih ya, kuis. Silakan Anda masukkan nama kuis. Ini hanya contoh. Untuk Anda silakan nanti disesuaikan. Pilih subjek yang relevan. Saya akan pilih matematika. Kemudian klik selanjutnya. Jadi silakan Anda lakukan cara yang sama. Ini adalah pilihan menunya. Anda boleh pilih yang sesuai dengan keinginan. Tapi di video ini saya akan tunjukkan satu, yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Untuk yang lain silakan nanti Anda explore ya. Jadi Anda tidak usah takut salah, silakan nanti dieksplor untuk yang lainnya. Untuk di video ini saya akan tunjukkan untuk yang pilihan ganda. Caranya klik di pilihan ganda. Di sini kita bisa buat pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, silakan dibuat pertanyaannya. Saya kasih contoh, misalnya di sini saya akan buat yang simple dulu. Ini pertanyaannya. Kemudian silakan Anda buat jawabannya. Kalau Anda ingin menambahkan pilihan jawaban, Anda klik di tambah pilihan jawaban. Kemudian Anda bisa atur waktu. Satu soal Anda inginnya berapa lama. Jika Anda settingnya 10 detik, maka setelah 10 detik akan muncul soal yang baru. Kemudian di bagian sini, ini nanti yang akan dilihat oleh siswa. Setelah itu silakan Anda pilih kunci jawabannya. Jawabannya adalah 100, maka di sini akan saya kunci. Lalu simpan. Pertanyaan pertama sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita buat pertanyaan kedua. Di sini kita bisa menambahkan pertanyaan dengan gambar juga. Kalau kita mau menggunakan rumus, kita klik di bagian sini. Di sini ada simbol-simbol untuk rumus matematika. Anda bisa pakai yang ada di sini. Misalnya kita mau buat ya seperti ini, kemudian tulis, kemudian masukkan. Itu kalau misalnya Anda ingin menggunakan rumus. Di sini saya akan menggunakan gambar. Kalau Anda ingin menggunakan gambar, silakan Anda masukkan gambar di sini. Anda bisa klik, silakan masukkan gambar yang Anda inginkan, misalnya ini. Kemudian klik selesai.
Kemudian buat jawabannya. Anda centang, Anda klik pada bagian kunci jawaban. Misal seperti ini. Kemudian atur waktunya, misalnya 20 detik. Kemudian Anda simpan. Selanjutnya Anda silakan masuk ke soal ketiga. Kita klik di bagian pilihan ganda lagi. Di sini Anda juga bisa memasukkan gambar di pilihan jawaban. Untuk Anda tentunya nanti silakan disesuaikan ya pertanyaannya dengan kelas Anda, dengan mata pelajaran Anda. Kita buat jawabannya, di sini kita akan masukkan gambar. Pilihan jawaban 2. Pilihan jawaban 3. Pilihan jawaban 4. Kemudian silakan Anda kunci jawabannya. Lalu atur waktunya, misalnya 30 detik. Kemudian simpan. Kalau mau buat pertanyaan baru, klik di sini. Kemudian buat baru. Kemudian silakan Anda kunci jawaban yang benar. Contohnya seperti ini. Kemudian kasih waktunya, misal 20 detik. Setelah itu simpan. Baik, soal nomor 4 sudah dibuat. Kalau misalnya Anda ingin buat baru, ya silakan klik di pertanyaan baru. Kemudian kita bisa tambahkan gambar di sini. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia ya. Kita masukkan gambar. Oke, saya akan coba masukkan ya. Gambar. Tampilan seperti ini. Kita pilih di sini misalnya untuk 8. Kita pilih public, yang di bagian ini kita pilih public. Kemudian kita klik simpan. Kalau misalnya Anda merasa membuat kesalahan, misalnya di bagian sini, atur kembali ya. Gambar juga bisa Anda ganti, misalnya ini diganti. Intinya di sini hanya contoh, silakan untuk Anda nanti disesuaikan. Kemudian di sini kalau mau diedit, Anda bisa edit juga. Jadi Anda bisa atur-atur lagi.
Jika sudah, silakan Anda klik kembali. Anda bisa langsung memulai kuis Anda secara langsung. Misalnya Anda sudah berada di satu grup, kemudian Anda ingin melakukan kuis. Nah, di mana ini sudah Anda siapkan, maka Anda bisa klik di sini. Atau Anda berikan sebagai pekerjaan rumah juga boleh. Di sini ada pengaturannya. Nah, di sini saya akan tunjukkan yang mulai kuis langsung. Pilihannya di sini kita bisa pilih klasik. Modenya kita pilih yang klasik. Kemudian kalau misalnya Anda sebelumnya sudah membuat kelas di sini, maka Anda bisa pilih kelasnya. Tapi misal belum buat kelas, Anda bisa lalui. Anda bisa beralih ke yang lain. Di sini intinya adalah Anda harus membatasi. Misalnya Anda ingin setiap peserta hanya bisa mengikuti satu kali, Anda pilih satu. Kemudian di sini pilihannya acak. Setelah itu klik lanjutkan. Kemudian Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Langkah berikutnya silakan Anda minta ke peserta didik Anda untuk membuka alamat ini, joinmyquiz.com. Anda bisa share di grup. Kemudian share juga kode untuk gabung. Di sini karena belum ada yang bergabung, maka masih ada tulisan menunggu peserta untuk bergabung. Di sini masih 0. Sekarang saya akan coba kasih contoh. Misalnya ada siswa yang gabung, maka siswa akan membuka situs ini. Saya kasih contoh misalnya di sini. Ini adalah tampilan yang nanti akan dilihat oleh siswa. Kemudian siswa perlu memasukkan kode ini. Jadi kode ini juga harus di-share ya. Nanti siswa akan memasukkan kode di kolomnya. Kemudian klik gabung. Langkah berikutnya siswa harus mendaftar dengan akun Google. Nah, di sini kemudian mereka harus ketik ya, dipilih salah satu. Di sini kondisinya untuk siswa yang ini bisa klik mulai. Karena di sini ada siswa yang bergabung, secara otomatis ya, di sini ada informasi. Kita sebagai guru akan tahu kalau ada siswa yang bergabung. Datanya akan masuk ke sini. Saya coba akan gabung lagi dengan akun yang lain. Ini misalnya sebagai siswa ya yang gabung. Nah, di sini untuk akunnya nanti silakan disesuaikan. Kalau mahasiswa tentu mereka sudah punya akun sendiri. Anak SMP, SMA bisa sudah punya akun sendiri. Tapi kalau misalnya SD belum punya akun sendiri, bisa pakai akun orang tua.
Di sini juga saya perlu ingatkan, kalau misalnya siswa Anda menggunakan nama sesuai dengan akun Google dan namanya tidak sesuai dengan nama yang ada di absensi siswa, maka minta mereka untuk ganti nama sesuai dengan namanya. Ini nanti bisa Anda informasikan saat di grup. Jadi sebelum join Anda informasikan tata cara untuk masuk ke kuisnya. Dan hal-hal yang perlu mereka lakukan bisa Anda informasikan dulu. Misal ini diganti, bisa diganti. Kemudian klik start atau mulai. Di sini kita sebagai guru akan melihat ada siswa baru yang muncul. Ada 2 siswa. Kalau misalnya siswa Anda ada 10, maka 10 orang nanti akan join di sini dan datanya akan masuk ke sini semua. Kalau mereka sudah join. Jika partisipan atau peserta didik atau siswa sudah masuk, Anda klik mulai untuk memulai kuis. Nah, di sini bisa Anda di bagian siswa, kalau ingin ada musiknya, siswa bisa memainkan musik. Selesai semua. Saya akan coba masuk ke siswa yang lain. Sudah selesai. Sekarang saya akan cek di tampilan saya, tampilan yang sebagai guru. Di sini langsung muncul informasi seperti ini, bahwa leaderboard atau nilai tertinggi Sinta Hardianti. Kalau ingin keluar, klik di sini. Kita bisa lihat di sini, ini kuis yang kita buat tadi, ini hasilnya. Ini adalah kuis yang saya buat tadi, ada 2 peserta. Kita bisa unduh hasilnya. Ini adalah hasil dari kuis yang tadi sudah dikerjakan. Kita coba lihat ya.
Ini kuisnya tadi. Di sini nilai tertinggi Sinta Ardianti. Kemudian di bawahnya ada Rona Binham atau Binham Rona karena tadi namanya sudah diganti. Nah, kalau misalnya nanti di sini siswanya banyak, tentu datanya juga yang muncul banyak. Kemudian yang menarik di sini kita juga bisa kirimkan nilai ke email. Untuk anak sekolah dasar, kalau menggunakan email orang tua, kita bisa isikan di sini email orang tuanya. Tapi kalau misalnya untuk peserta yang sudah punya email sendiri, punya akun sendiri, kita bisa kirimkan ke email mereka. Saya kasih contoh seperti ini. Kemudian klik kirim. Saya akan coba buka ya di email saya. Masuknya di sini. Laporan kuis. Kita bisa lihat laporan seperti ini. Nantinya orang tua atau peserta bisa melihat laporannya seperti ini. Ini soalnya. Itu tadi adalah cara membuat kuis dengan waktu di Quizizz. Silakan dieksplor sendiri bagaimana menggunakan Quizizz sehingga Anda dapat menggunakan dengan maksimal. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda suka, Anda boleh like, comment, share, dan Anda juga boleh klik tombol subscribe supaya jika saya update video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.